Sidqul hadis. Orang kalau mau selamat di hadapan Allah, maka dia harus berusaha untuk ngomong yang baik, ngomong yang benar. Nah, itu saya sendiri juga belum bisa. Jenengan kalau berhadapan orang tolol kayak saya, maka kalau mungkin ada satu hal positif yang bisa panjenengan ambil, ambil saja. Jenengan tidak perlu terlalu risau akan kelemahan kekurangan saya. Karena satu hal positif itu kalau panjenengan lakukan, insya Allah akan bermanfaat bagi panjenengan dan kelemahan saya akan menjadi beban dan masalah di hadapan Allah untuk saya, bukan untuk jenengan. Undangannya harusnya ngopi, ngobrol-ngobrol santai, tenang. Lah kula lho durung disuguhi apa-apa moro-moro wis kon ngaji. Tapi jenengan dereng dilantik ya, Pak. Berarti nggih dimakfu lah ya. Kok cara jenengan pun dilantik ngoten, wah, kak protes saestu jenengan. Tuan rumah yang buruk, Lah durung nyuguhi moro-moro ngongkon. Bahwa dikatakan arba'un idza kunna fik fala 'alika ma fataka minad dunya. Niki omongan kula niki apa yang saya ceritakan ini karena saya memang benar-benar tidak punya inspirasi mau ngomong apa. Tapi kula meiling bahwa ada satu pesan yang sangat penting dikatakan dalam kitab-kitab kita, ada 4 hal yang mampu membuat kita itu insya Allah selamat di hadapan Allah dan tenang ketika kita hidup di dunia. Yang pertama adalah hifdzul amanah, wa sidqul hadis, wa husnul khaliqah, wa iffatul badni. Orang itu kalau pengen selamat di hadapan Allah, sebetulnya cuman harus melakukan 4 hal. Dan insya Allah selama di dunia dia diberi ketenangan yang luar biasa oleh Allah. Yang pertama adalah hifdzul amanah. Dia punya karakter bisa dipercaya. Ketika dia kemudian mendapatkan tanggung jawab dan beban, maka amanah itu bisa ia maksimalkan. Min ghairi tafritin wala ifrat. Tidak berlebihan menjalankan amanahnya, tapi kemudian tidak sembrono akan amanah yang dibebankan. Niku khususnya kagem jenengan. Khususnya untuk panjenengan, para pemimpin yang sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh umat untuk kemudian membawa masyarakat, membawa umat ke arah yang lebih baik. Langkah pengabdian panjenengan adalah langkah siasah, langkah politik. Kalau dalam bahasa kitab kita, as-siyasah adalah magana minal af'al bihaisu yakunun nas akraba ila shalah wa ab'ada anil fasad. Ma yakunu minal af'al bihaisu yakunun nas akraba ila shalah wa ab'ada anil fasad. Langkah politik, pengabdian politik, khidmah dari jalur politik adalah khidmah, adalah sebuah pengabdian, yakni mengambil sikap untuk melakukan sesuatu yang kira-kira masyarakat mengarah ke arah yang lebih baik, masyarakat lebih aman, lebih tenang, lebih makmur, lebih sejahtera, dan mampu menghilangkan atau minimal mengurangi kemadharatan yang bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu adalah politik secara syar'i, siyasah asyariyah. Nah, itu pertama adalah hifdzul amanah. Tapi hifdzul amanah itu juga bisa dibebankan kepada kita secara umum. Pulau panjenengan sebagai rakyat biasa, warga biasa, masyarakat biasa, itu juga memiliki amanah.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mampu menjaganya sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sidqul hadis. Orang kalau mau selamat di hadapan Allah, maka dia harus berusaha untuk ngomong yang baik, ngomong yang benar. Nah, itu saya sendiri juga belum bisa. Kula piyambak nggih boten saged. Makanya kula matur bahwa kula niku suwi-suwi jenengan kan ngomong ngeten nggih wedi. Mergo kula niku termasuk bocah sing sembrono. Tapi Pak, sudahlah. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa khudh bi ilmi wa in qassartu amali yanfa'ka ilmi wa la yadurruka taksiri. Jenengan kalau berhadapan orang tolol kayak saya, maka kalau mungkin ada satu hal positif yang bisa panjenengan ambil, ambil saja. Jenengan tidak perlu terlalu risau akan kelemahan kekurangan saya. Karena satu hal positif itu kalau panjenengan lakukan, insya Allah akan bermanfaat bagi panjenengan dan kelemahan saya akan menjadi beban dan masalah di hadapan Allah untuk saya, bukan untuk jenengan. Jenengan boten perlu terlalu risau. Ini orang tolol, ngomong ngawur, tapi omongannya kok ajaannya ajaan baik. Sudah, yang baik ambil. Khudma sofa wada makada. Yang baik ambil, yang kelihatannya buruk tinggalkan. Dan ngomong itu berat. Ngomong itu berat. Kenapa kemudian saya ini tidak punya media sosial? Ya untuk meminimalisir, karena saya di kehidupan nyata sudah terlalu banyak omong. Jangan sampai di kehidupan maya saya juga banyak omong. Karena saya ini juga senitizen kalian semua. Artinya kalau kemudian saya ini punya media sosial, ya cukup berbahaya. Ngomong yang benar dan baik belum tentu itu kemudian membuat orang lain menerimanya secara benar dan baik. Apalagi ngomong keliru. Nek jenengan pengen tenang, ngomongnya harus hati-hati. Ihfad lisanak ayyuhal insan. La yaldaghannaka innahu su'ban. Kam min qatilil lisanihi. Kam min qatilil lisanihi. Kita harus punya kemampuan untuk menjaga mulut kita. Lah padahal jenengan pena, wong jenengan gak pate ono sing ngundang. Permasalahannya wong kakean cangkem model awake dhewe ngeten iki. Yang sebetulnya harus jauh lebih berhati-hati. Ya termasuk Gus Rofiq barang. Yang setiap malamnya, bahkan tadi itu sampai April, dia sudah dapat undangan. Nek kula niku mboten gelem ngoten niku. Mboten gelem. Kula niku beberapa bulan yang lalu, teman-teman dari kota Batu ini sudah ke rumah. Dan saya tolak terus. Sampai masuk Desember baru saya terima. Karena menurut saya, orang menerima undangan sampai sebulan, 2 bulan, apalagi setahun. Mohon maaf Gus. Itu juga ada sombongnya. Siapa yang akan menjamin kita akan hidup sampai minggu depan? Jadi kalau, kan ada itu. Lah kalau artis malah nggak apa-apa. Lah kalau kiai ditanya, kiai 2 bulan lagi jenengan ke rumah saya ya. Oh tuh nggak bisa. Undangan saya full 6 bulan ke depan. Undangan saya full 2 tahun ke depan. Wih, kok ngeri. Kayaknya sudah punya komunikasi baik dengan Israel.
Lah orang-orang kayak saya, kayak Mas Rofi, ini adalah orang-orang yang sebetulnya orang yang paling diancam oleh para pendahulu kita untuk terus berhati-hati dalam setiap sikap. Apalagi yang ketiga wasiatnya, kalau pengen tenang dan selamat di hadapan Allah, harus punya wa husnu khaliqatin. Memiliki karakter yang baik. Lah itu masalahnya. Saya ini baik ya karena kesalahpahaman netizen. Saya ini dianggap baik, dianggap tokoh, itu karena kesalahpahaman netizen. Jenengan-jenengan tidak pernah tahu pada dasarnya kelakuan saya sebetulnya. Itulah kenapa kemudian ketika saya pada akhirnya kelihatan aslinya, kelihatan tololnya, maka kemudian panjenengan begitu kecewanya. Padahal saya sudah ngomong berulang kali bahwa saya ini banyak lemahnya, yang membuat saya kelihatan baik, ya karena pandangan dan pikiran panjenengan. Misalnya bulan Ramadan. Kalau saya jalan-jalan ke Batu kok bulan Ramadan. Pernah itu saya ngaji di Masjid Agung An-Nur. Pernah. Itu saya kan siang sudah nyampe di sini. Ketika saya lihat di alun-alun ternyata jam 1 siang sudah waktunya berbuka. Ya mohon maaf itu Pak. Ya memang. Saya juga kaget. Ternyata Batu maghribnya sedikit lebih cepat. Loh, itu sebetulnya saya juga pengen berbuka di saat yang sama. Tapi malu saja. Sungkan saja, khawatir saja kalau ada yang kemudian moto atau video. Sebetulnya keinginannya sama. Ketika dia kemudian tidak puasa, sebetulnya saya hati kecilnya juga ngomong pengen yang sama. Artinya saya tidak sebaik itu, saya tidak sesolih itu. Saya bukan Habib Abdurrahman, bukan sekhusuk Gus Rofi. Kalau ada orang nggak puasa, pengen saya. Tapi karena kadung diceluk Gus, kadung rodok kiai, mosok gak poso. Ini loh masih berapa kilo dari rumah saya, belum sampai 150 atau bahkan 200 kilo. Lah kalau Jakarta ya haram saya puasa. Kalau ada undangan ke Jakarta ya wajib mokel. Dulu kiai-kiai kuno ada beberapa uzur yang bersifat syar'i kemudian tidak puasa. Biasanya hutangnya 1, beliau sahur dengan puasa Syawal sampai berhari-hari. Sekarang hutangnya 1 sampai hampir ketemu Ramadan di depan. Enggak lunas. Bingung malah golek takbir sinau. Kira-kira ini boleh enggak ya? Dibayar saja enggak usah di sahur puasanya. Loh, artinya apa? Sebetulnya kami-kami ini enggak sebaik yang panjenengan kira. Kami-kami ini semua ya tetap manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Penuh dengan keinginan-keinginan busuk pada dasarnya. Cuman kadang-kadang merasa, kok gak diundang Pak Wali Kota? Padahal kita kembali kepada wasiat tadi itu. Asqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Betapa pentingnya kita ini memiliki karakter yang baik. Bahkan Rasulullah di tempat yang lain mengatakan, al-mu'min ilfun ma'luf, wala khaira fiman la ya'laf wa la yu'laf. Zaman kalau mau dianggap orang yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jenengan harus punya kesiapan untuk membangun pribadi panjenengan semua menjadi pribadi yang menarik dari segala sisi. Perilakunya, tindak tanduknya, omongannya, bahkan niatannya.